Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli, bidang yang diampu biologi, tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang humas. Pada kesempatan kali ini Bapak ucapkan selamat sehat semua bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan MPLS, karena MPLS ini sangat penting, suatu keharusan bagi peserta didik untuk mengikuti MPLS supaya mengenal lingkungan sekolah. Tanpa mengenal lingkungan sekolah, maka peserta didik tidak akan kenal dengan sekolah itu sendiri. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dengan mempelajari, dengan mengikuti kegiatan MPLS, maka kalian akan kenal dengan lingkungan sekolah sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar dengan sangat baik karena sudah mengenal lingkungan sekolah. Baiklah, pada kesempatan kali ini MPLS pada tahun ini itu bisa dilaksanakan di rumah saja karena pelaksanaan tahun ajaran baru yang awalnya akan dimulai pada bulan Juli, namun tidak bisa dilaksanakan karena kondisi penyebaran COVID-19 masih tinggi, lebih dari 91% populasi siswa di dunia ini dipengaruhi oleh penutupan sekolah dampak dari pandemi COVID-19 atau UNESCO. Survei KPAI juga mengungkapkan bahwa 139 atau 17,5% dari 800 orang anak di Indonesia terpapar COVID-19. Jadi 80% orang tua siswa menghendaki tetap belajar dari rumah, maka perlu adanya alternatif dalam pelaksanaan MPLS khusus siswa baru. Ada beberapa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Keluarga dan masyarakat ini merupakan prioritas utama di dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan di dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Baiklah, peserta didik yang mengikuti kegiatan MPLS, bahwa tugas Bapak pada kesempatan kali ini itu terkait masalah kebiasaan hidup saat era pandemi. Bahwa pandemi COVID-19, jalani pola hidup bersih dan sehat untuk cegah penularan virus. Ini anjuran penerapan pola hidup bersih dan sehat selama pandemi COVID-19 masih terus digalakkan hingga saat ini. Lalu apa saja kebiasaan yang termasuk dalam gaya hidup tersebut? Memang di era pandemi COVID-19, pola hidup bersih dan sehat tak boleh ditinggalkan. Selain itu, menerapkan protokol kesehatan yang berlaku juga sangat dianjurkan sehingga penularan virus corona pun dapat diminimalisir. Baiklah peserta didik, silakan kalian perhatikan bahwa protokol kesehatan secara umum yang harus dipatuhi selama masa pandemi ini adalah perlindungan kesehatan individu, itu diutamakan adalah 3M atau perilaku minimal wajib setiap individu. Yang pertama, ini menggunakan masker. Ya, tujuannya menggunakan masker di sini adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian juga jangan lupa menggunakan hand sanitizer supaya tangan kita ini bersih pada saat kita mengusap wajah kita, itu tidak terjadi apa-apa.
Kemudian yang berikutnya dari 3M adalah menjaga jarak, yaitu 1,5 meter atau bisa juga 2 meter. Dan juga hindari kerumunan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Karena COVID-19 ini adalah virus yang sangat berbahaya sekali. Apabila kita terkena virus COVID-19 ini berarti kita benar-benar akan merasakan sakitnya luar biasa. Kemudian dari kerangka program edukasi perubahan perilaku akibat COVID-19 ini, maka seluruh peserta didik di sini dan tenaga pendidikan harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dampak dari COVID-19 ini, perubahan perilakunya adalah bisa membangun kesadaran pentingnya 3M, kemudian juga meningkatkan kapasitas teknik pelaksanaan, kemudian juga perlu dukungan kelembagaan. Mungkin itu dari perubahan perilaku dampak dari COVID-19. Protokol kesehatan pembelajaran tatap muka bagi warga satuan pendidikan, terutama bagi yang sudah zona hijau atau zona oranye, ini sebelum berangkat utamakan dulu sarapan atau konsumsi gizi yang seimbang supaya tubuh kita tetap sehat. Kemudian juga kondisi sehat juga benar-benar tidak memiliki gejala-gejala, misalnya suhu di atas 37,3 derajat Celcius atau lebih dari itu. Kemudian menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, juga membawa makanan beserta alat makan dan air minum. Nah, sebelum berangkat kemudian selama perjalanan juga kita jangan lupa menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, hindari kerumunan. Kemudian selama di dalam perjalanan, kemudian masuk ke dalam pintu gerbang, jangan lupa juga menerapkan 3M, ya, karena ini juga sangat penting untuk diri kita sendiri dan umumnya juga untuk orang banyak. Coba kalian simak video pesan 3M. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Ya, itu video singkat yang tadi ditayangkan, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian sebagai peserta MPLS. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Salam sehat semua. Jangan lupa 3M ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.